Berbicara tentang multikultural memang tidak ada habisnya. Setiap negara memiliki keragaman multikultural yang berbeda-beda, unik, cantik, dan selalu menjadi daya tarik untuk terus diulik. Mari kita membuka mata, meluaskan pandangan, dan larut dalam perjalanan pikiran yang berusaha memahami makna perbedaan. Jika kita membuka jendela dunia, maka akan tergambar bagaimana perbedaan dapat berjalan beriringan, menjadi saksi atas kemajuan berbagai negara di dunia. Coba kita lihat ke arah bumi bagian barat. Di sana terhampar daratan yang kata orang dahulu ditemukan oleh Columbus, Amerika Serikat. Kita tahu bahwa sekarang ia telah menjadi negara yang maju bergelar adidaya. Belum lengkap rasanya jika kita hanya melihat pencapaian yang diperolehnya hari ini tanpa menilik sejarahnya. Benar, dari Amerika Serikat telah pendidikan multikultural pertama kali muncul. Pendidikan di Amerika Serikat pada mulanya hanya dibatasi pada migran berkulit putih. Kemudian pada tahun 1960-an muncullah gerakan reformasi untuk menuntut perubahan atas diskriminasi terhadap kaum minoritas. Gerakan pendidikan multikultural adalah gerakan untuk mereformasi lembaga-lembaga pendidikan agar memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, tanpa memandang etnis dan budaya, untuk memperoleh pengetahuan dan kecakapan yang sama pula. James Albert Banks mengungkapkan ada 4 jenis dan perkembangan pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Pertama, pendidikan yang bersifat segregasi. Kedua, pendidikan menurut konsep salad bowl. Ketiga, konsep melting pot. Dan yang keempat adalah pendidikan multikultural yang melahirkan suatu pedagogik dan pandangan baru mengenai praksis pendidikan yang memberikan kesempatan serta penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa membedakan asal-usulnya serta agamanya. Sekarang coba kita lihat ke arah lepas pantai barat benua Eropa. Di sana kita bisa melihat sebuah negara berjuluk The Black Country. Ya, Inggris namanya. Pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya, Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah Perang Dunia II menjadi multikultur ketika kedatangan tenaga kerja untuk pembangunan dari kepulauan Karibia dan India. Mari kita bergeser sedikit ke sebuah negara yang berbatasan dengan Amerika di bagian selatan dan menempati setengah dari utara Amerika Utara. Ya, Kanada, yang kita kenal dengan julukan negeri pecahan es. Kanada menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan multikultural pada tahun 1971. Berawal dari kedatangan penduduk asli Kanada dari Asia, disusul oleh kedatangan orang-orang Eropa seperti Perancis dan Inggris. Kanada menjadi kaya akan bahasa dan budaya, hingga dikenal sebagai negara yang jumlah kultur penduduknya paling banyak di dunia. Keadaan di Kanada ini sangat terbuka, damai, dan saling menghormati terhadap para imigran dan pendatang lainnya. Sejak tahun 1971, yang mana pemerintah federal meluncurkan kebijakan multikulturalisme di Kanada, maka masyarakat mulai belajar untuk menerima perbedaan dan mengajak seluruh imigran untuk ikut berpartisipasi dalam hidup yang setara dalam bermasyarakat di Kanada. Pada tahun 1972, didirikanlah Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk menciptakan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antar ras. Upaya tersebut melahirkan Canadian Multiculturalism Act pada tahun 1988 yang berisi 1. Alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antar ras. 2. Memperluas rasa saling pengertian kebudayaan yang berbeda. 3. Memelihara budaya dan bahasa asli. 4. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dan 5. Pengembangan yang sama untuk berpartisipasi. Sekarang, mari kita alihkan pandangan ke arah bumi belahan selatan, yang sebagian besar perbatasannya dikelilingi oleh samudra dan lautan. Inilah Australia yang bergelar negeri kanguru. Kedatangan bangsa kulit putih di benua Australia telah membawa implikasi-implikasi terhadap tatanan tradisional etnik pemukim asli.
multikulturalisme kemudian muncul untuk mengatasi keheterogenan etnis dengan latar belakang budaya yang berbeda. Adapun tujuan pendidikan multikultural di Australia adalah 1. Pengertian dan menghargai bahwa Australia adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah. 2. Menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaannya untuk membangun Australia. 3. Pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, dan nilai-nilai multikulturalisme. 4. Tingkah laku yang memperkuat keselarasan antar etnis. Dan yang kelima, memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas nasional Australia, tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multibudaya Australia. Terakhir, pandangan kita akan diarahkan untuk menilik multikulturalisme di beberapa negara Asia, seperti Cina, Malaysia, dan Jepang. Yang pertama adalah Cina. Negeri berjuluk tirai bambu ini menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Cina menempuh kebijakan tersebut karena ia tidak bisa mengelak dari praktek multikultural yang berkembang di negaranya. Selanjutnya, Malaysia. Negeri jiran ini merupakan tipikal bangsa dengan multietnik di Asia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumi Putra Polisi. Jadi, ada pembagian fasilitas kepada kaum bumi putra. Tetapi, sejak perkembangan ekonomi internasional berubah makin cepat, lahir kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya. Dan yang terakhir adalah Jepang. Siapa yang tak kenal dengan negeri matahari terbit ini? Di balik capaiannya yang sangat luar biasa di bidang teknologi dan industri, ternyata Jepang juga kaya akan budaya. Jepang telah berubah dari masyarakat multietnik menjadi multikultural. Awalnya, Jepang hanya terdiri dari ras penduduk yang homogen, tetapi kemudian berubah karena banyak pekerja masuk dari luar. Baiklah, usai sudah petualangan kita menelusuri masyarakat multikulturalisme di berbagai negara. Semoga dengan ini, kita menjadi lebih bijak dalam memahami keragaman. Toleransi adalah kunci menggapai kedamaian di atas perbedaan. Saya Fasya Islamiyati, mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Mata kuliah pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bonyamin Maftu MPDMA dan Bapak Supriyono